tanggal 30 Mei 2021 ada kami di Bang Dani dan Bang Putra yang siap melayani di ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita siapkan hati kita untuk kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kita mau nyapa dulu nih Kak, Oh, iya, Kak. adik-adik kelas kecil. Hai Hai. adik-adik. Kita mau sapa adik-adik kelas besar juga. Hello. Hari ini kita temanya adalah berharga di mata Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Walaupun kita ini besar, walaupun kita ini kecil, walaupun kita keriting, walaupun kita lurus, kita semua berharga di mata Tuhan. Jadi adik-adik, jangan pernah kita merasa kekurangan atau tidak sempurna. Ingat, burung pipit saja diberi makan oleh Tuhan, apalagi kita. Amin. Amin. Nah, adik-adik, mari kita mengucap syukur melalui sebuah pujian Big Osmo. Yuk, kita semakin bersyukur lagi karena kita berharga di mata Tuhan. Big Osmo, show and song, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ta-ta-ta, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye, ta-ta-ta, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Lagi semangat lagi ya. Di Osmo, show and song, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sama-sama dengan lebih semangat. Aku bisa, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye-ye-ye-ye, sa-sa-sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, sebelum kita lanjut lagi memuji nama Tuhan, yuk kakak mau ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online. Walaupun secara online Tuhan, kami tetap bersyukur dan kami akan lebih semangat menuju kemuliaan nama-Mu dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar semua dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga berkati kakak sekolah minggu kami yang melayani hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati sepanjang pelayanan ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang manis, seperti kata Kak Dani tadi, kita ini semuanya istimewa. That's right. Karena kita diciptakan Tuhan itu punya specialty atau talenta yang berbeda-beda. Bener banget adik-adik, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa melukis, ada yang bisa mewarnai, ada juga yang bisa atraksi, macam-macam ya. Jadi kita harus selalu mengingat bahwa kita istimewa di mata Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini,
Aku istimewa. Yuk, kita nyanyikan dengan semangat. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena ku miliknya, ku istimewa. Berlagak di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Balik lagi ya. Yap, sambil ikuti gerakan kakak-kakaknya ya. Dengan sukacita dong adik-adik. Lagi semangat lagi. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena ku miliknya, ku istimewa. Berada di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, ku istimewa. Karena ku miliknya, ku istimewa. Berada di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik yang manis, mari kita sama-sama mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita mau masuk ke dalam firman. Nah, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya firman yang kita dengar dapat kita resapi dan kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan untuk menyambut firman kita, Yesus sayang padaku. Ingat adik-adik, kita harus selalu mengingat bahwa Yesus menganggap kita sangat istimewa. Kita diciptakan menurut rupa dan wajah Yesus. Amin. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun
Tapi sebelumnya kita siapkan dulu hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini ya Bapa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman kami ya Bapa. Engkau berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu. Berkati juga ya Tuhan adik-adik sekolah minggu agar menjadi adik-adik yang dengar-dengaran ya Bapa dan anak-anak kebanggaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Adik-adik, firman kita hari ini terambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita baca bersama-sama ya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Adik-adik, seperti yang sudah dikatakan kakak sekolah minggu di awal tadi, tema kita hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Adik-adik yang manis, berharga itu artinya memiliki nilai yang tinggi dan juga penting. Contohnya di kehidupan kita sehari-hari, air merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kehidupan kita. Mungkin tanpa air kita tidak akan bisa hidup. Demikian juga firman Tuhan kita hari ini. Kita semua berharga di hadapan Allah, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu lebih berharga daripada emas dan juga harta yang ada di dunia ini. Dalam cerita hari ini adik-adik, diceritakan bahwa pada saat itu Yesus dan murid-muridnya dan juga orang banyak sedang mendengarkan cerita dari Yesus mengenai kehidupan keluarga, seperti kehidupan suami istri, kakak abang. Ketika Yesus sedang asik mengajar kepada orang banyak itu, ada beberapa orang tua yang membawa anaknya. Sehingga para murid Yesus merasakan keributan oleh karena suara anak-anak tersebut. Murid Yesus merasa suara anak-anak yang ada di sekitar mereka mengganggu Yesus yang sedang bercerita. Sehingga di ayat 13 sangat terlihat bahwa murid Yesus marah kepada yang ada di sekitar itu. Yesus yang melihat bahwa anak-anak dilarang untuk mendekat. Oleh karena itu, hari ini kita melihat bagaimana kebaikan Yesus kepada setiap anak, yaitu Yesus merangkul dan memangku anak-anak dan memberikan sukacita sehingga setiap anak merasakan kebahagiaan. Jadi di cerita kali ini, Yesus itu sangat menyayangi anak-anak, mencintai setiap murid-muridnya juga anak-anaknya. Karena Tuhan Yesus sudah merangkul, memangku mereka, itu memberikan sukacita yang sangat membuat anak-anak itu sangat bahagia sekali adik-adik, sehingga anak-anak di situ merasakan kebahagiaan. Melalui ini, Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa setiap anak yang ingin datang kepada Yesus dan ada kebebasan untuk dekat kepada Yesus adalah respon yang baik kepada setiap orang yang ada di sekitar. Dikarenakan anak-anak itulah yang empunya kerajaan Allah. Seperti tadi ya adik-adik di ayat kita yang ke-14. Di sini Yesus katakan ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah." Jadi karena anak-anak itu adalah anak-anak yang polos, belum tahu apa-apa, jadi Tuhan Yesus sangat senang dengan anak-anak itu, sehingga Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa orang-orang yang seperti itulah, yang seperti anak-anak kecil ini yang polos, yang tidak tahu apa-apa, yang baik, masih baik hatinya, semua perlakuannya mungkin belum ada dosa. Seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan surga adik-adik. Jadi
Kakak mau adik-adik sekolah minggu Epifanias menjadi adik-adik yang kesenangan Tuhan, kebanggaan Tuhan, bisa menjadi salah satu dari banyaknya anak-anak Tuhan Yesus yang punya kerajaan Allah ya adik-adik. Kita lanjut. Lebih jelas lagi disampaikan oleh Yesus kepada semua orang, barang siapa, yang tadi kakak katakan, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi adik-adik paham ya? Artinya harus ada respon yang baik kepada anak-anak Allah. Itulah bukti bahwa kita juga ikut serta menjadi anak-anak Allah. Jadi Tuhan Yesus memperlihatkan bagaimana kita menunjukkan kasih-Nya kepada anak kecil. Bagaimana ia menunjukkan kasih-Nya kepada anak kecil. Sangat menyayanginya, memeluknya ya, tadi di ayat ke-16. Meletakkan tangannya di kepala, memberkati anak kecil. Tuhan Yesus memperlihatkan bagaimana ia menunjukkan kasih-Nya kepada anak kecil melalui pelukan, juga elusan di kepala sebagai bukti betapa berharganya anak kecil itu, betapa berharganya kita di hadapan Allah. Nah, kakak mau tanya nih adik-adik, kira-kira adik-adik seneng gak sih kalau dipeluk sama mama atau papa, abang, kakak, atau opung juga, atau bahkan keluarga terdekat kita? Gimana sih perasaannya adik-adik? Dipeluk, dielus kepalanya, disayang-sayang. Pasti kakak sendiri pun sangat merasa bahagia kalau misalnya dipeluk sama mama atau papanya kakak, atau kakaknya kakak juga. Itu kan suatu sukacita untuk kita pribadi ya adik-adik. Udah pasti kakak tahu kalau adik-adik pasti senang kalau dipeluk atau bahkan dielus kepalanya. Bagaimana kalau misalnya Tuhan Yesus melakukan itu kepada adik-adik? Adik-adik dipeluk, adik-adik dielus kepalanya, diberkati, dijadikan anak kebanggaan Tuhan Yesus, kesenangannya. Adik-adik pasti senang kan? Oleh karena itu adik-adik, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus melalui puji-pujian, melalui doa. Mungkin kita lebih rajin lagi ke sekolah minggu, atau lebih rajin lagi ayat hafalan, lagi kreatif corner. Adik-adik, itu pasti akan menjadi suatu kesenangan bagi Tuhan bahwa kita mau aktif di sekolah minggu. Pasti Tuhan juga sangat senang sekali melihat adik-adik yang sudah mau memperlihatkan bakatnya untuk sekolah minggu juga. Nah, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik kan pasti kita sudah sering sekali diajarkan untuk selalu berbuat baik, membaca Alkitab, berdoa, selalu ingat Tuhan. Nah, itu salah satu perilaku yang baik ya, karena itu bukti juga bahwa kita juga sayang sama Tuhan. Kita membuktikan kepada Tuhan kalau kita sayang sama Tuhan itu gimana sih adik-adik? Yang pasti kita rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu, mau ayat hafalan atau kreatif corner, mendengar dengan kakak sekolah minggu, mama papa, kakak abang. Itu menjadi salah satu anak yang disayangi Tuhan, dan juga bukti kita juga sangat menyayangi Tuhan Yesus. Ya adik-adik, itu aja firman kita hari ini. Kiranya firman kita hari ini dapat menjadi pedoman untuk kehidupan adik-adik. Kakak harap setelah ini adik-adik akan menjadi adik-adik yang lebih, adik-adik yang berharga lah di mata Tuhan, adik-adik yang baik dan mau mendengar-dengaran ya adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalan untuk minggu depan juga terambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-14. Bunyinya, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka,
Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi jangan lupa kirim video ayat hafalannya ya adik-adik, gampang kan? Cuma sebentar kok. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan dari sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan dapat menjadi pedoman kami di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga kakak sekolah minggu dimanapun berada ya Bapak. Berkati juga adik-adik sekolah minggu, mama papa kami ya Bapak. Berkati setiap aktivitas rencana yang akan kami jalankan ya Bapak. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan adik-adik boleh kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Nah adik-adik, terima kasih untuk ayat hafalannya yang sudah dikirimkan ke Bang Dani. Dan langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan saksikan ayat hafalan yang sudah dikirim. Ini dia. As simple as that ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 1 ayat 14. Isinya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil pada Efesus 1 ayatnya yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh sepenuhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Ayat hafalan minggu ini adalah Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 1 ayat 14 yang isinya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Adik-adik, ini dia warta sekolah minggu ini. Jangan lupa Perhatikan, diingat, dicatat. Ini dia. Adik-adik yang manis, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Tapi jangan lupa, kita harus tetap ingat kalau kita itu semuanya istimewa di mata Tuhan. Betul banget. That's why kita harus tetap bersyukur dan senantiasa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu adik-adik, yuk kita nyatakan rasa cinta kita melalui pujian berikut ini. I love you Jesus. Lebih semangat ya nyanyinya ya. Dan sepenuh hati tentunya. Sama-sama kita katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about it, down, down, deep down in my heart. Think about it, down, down, deep
Tuhan yang baik, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita untuk minggu ini adalah berharga di mata Tuhan. Adik-adikku, Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak-anak atau adik-adik adalah hal yang sangat berharga, hal yang sangat istimewa bagi Tuhan. Bahkan di ayat hafalan minggu ini dikatakan bahwa anak-anak adalah yang mempunyai kerajaan Allah. Ini menandakan adik-adik bahwa kita memiliki Bapa yang sungguh luar biasa, Bapa yang sangat mencintai adik-adik semua. Untuk itu adik-adik, meskipun kita masih kecil, meskipun kita lemah, ataupun ada yang mengatakan, kamu masih anak-anak, atau mengatakan, kamu masih muda, tapi ternyata adik-adik, Tuhan memberikan talenta atau keistimewaan pada diri kita masing-masing. Untuk itu, marilah adik-adik kita terus semangat, kita kembangkan keistimewaan kita pastinya untuk kebaikan diri kita, kebaikan di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, dan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan lupa kita balas cinta kasihnya Tuhan, yaitu dengan cara bersyukur kepada Tuhan, memuji nama Tuhan ketika kita beribadah. Dan yang terakhir adalah apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Berperilaku baik, sehingga semuanya itu akan membahagiakan hati Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mengatakan kepada diri kita masing-masing ya adik-adik. Kita katakan ya kakak-kakak dengan sungguh-sungguh bahwa aku berharga di mata Tuhan. Coba sekali lagi ya. Aku berharga di mata Tuhan. Nah, kita katakan yuk sekali lagi dengan penuh semangat di hitungan ketiga. Udah siap? Oke, siap kakak-kakak? Siap. Oke, 1, 2, 3. Aku berharga di mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya adik-adik. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk kita bersama-sama, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Engkau adalah Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Setiap hari Engkau menyatakan kasih-Nya kepada anak-anak-Mu. Meskipun anak-anak ini masih kecil, masih lemah, masih banyak kekurangan, tapi Tuhan, Engkau senantiasa setia mengasihi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur memiliki Bapa yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya, terutama untuk adik-adik sekolah minggu ya Bapa. Engkau terus senantiasa menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah mereka, baik berkat kesehatan, berkat sukacita, dan begitu banyak berkat lainnya yang terus mereka rasakan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami memuji nama-Mu ya Bapa, dan mengucapkan syukur yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Bapa di sorga, pada hari ini kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk kami semua yang ada di sini, juga adik-adik sekolah minggu yang ikut beribadah pada hari ini. Berkati juga adik-adik kami ini ya Bapa, di dalam kehidupannya bersama orang tua dan keluarga yang mereka kasihi. Berikan mereka berkat kesehatan, berkat sukacita, untuk selalu rindu memuliakan dan memuji nama Tuhan. Dan terutama Bapa, ketika adik-adik menyadari bahwa diri mereka adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan, sehingga mereka menyatakan kasih-Nya kepada diri mereka sendiri, kepada orang-orang di sekitar mereka, orang tua mereka, dan terutama kepadamu ya Bapa. Ajar adik-adik kami ini ya Tuhan, melalui firman hari ini, sehingga mereka dapat merenungkan dan melakukan firman Tuhan dan berbuah di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk sekolah minggu GKPA Epifanias, untuk kakak-kakak sekolah minggu dan setiap yang ikut ambil bagian. Kiranya kami senantiasa semangat untuk terus melayani Engkau ya Tuhan.
Meskipun kami belum bisa bertatap muka, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama kami di setiap ibadah online yang kami lakukan ya Bapa. Biarlah semua pujian, firman yang ditaburkan di dalam ibadah ini ya Tuhan, itulah menjadi persembahan yang manis bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa, mungkin dari kami ada sedang dalam keadaan yang sakit atau kurang sehat. Tolong Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan, pemulihan melalui obat dan tangan-tangan yang merawat. Berkati juga ya Tuhan, ketika ada di antara kami yang sedang malas Tuhan, tegur kami ya Tuhan, sehingga kami mau berubah menjadi anak-anak yang baik sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapa, khususnya untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini Tuhan, kami masih harus menghadapi pandemi dan COVID-19 di sekeliling kami. Tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan, dan perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang akan senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu yang manis senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia dari Allah Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jadi sampai ketemu di ibadah minggu depan. Kalau gitu, Bang Dani, Erna, Lendi, dan Putra mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.